Tidak bisa saya menyebutkan, Pak. Mohon maaf. Saya khawatir. Bapak ini saksi dari Sampang, Madura. Ketika ditanya, Bapak ini mengatakan, beliau ini diberitahu oleh oknum kepala desa, kalau pengen aman, 02 harus menang. Dan itu yang menyampaikan harus menang, kalau mau aman adalah oknum polisi. Ketika Bapak MK lagi bertanya, siapa nama oknum polisi? Lalu Bapak ini menjawab, saya tidak bisa menyebutkan, mohon maaf. Saya takut jiwa saya akan terancam. Inilah kesaksian yang diberikan oleh Bapak ini dari Sampang, Madura. Pak, ketika Bapak memutuskan untuk menjadi saksi, jangan setengah-setengah, Pak. Bapak harus mengetahui secara real, secara nyata, menyaksikan dengan mata kepala Bapak sendiri, mendengar dengan kuping atau telinga Bapak sendiri. Jangan Bapak bilang mendengar dari oknum kepala desa. Lalu ditanya, siapa oknum polisi yang mengatakan kalau mau aman, 02 harus menang. Bapak lalu bilang, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena saya khawatir jiwa saya terancam. Berarti Bapak belum bisa jadi saksi, Pak, ya. Semua yang Bapak katakan itu, Bapak hanya mendengar dari orang lain. Bapak tidak menyaksikannya sendiri. Bapak hanya mendengar dari oknum kepala desa, kalau oknum polisi itu mengatakan kalau mau aman, pengen aman, 02 harus menang. Lalu Bapak mengatakan, tidak mau menyebutkan namanya, takut jiwa Bapak terancam. Tidak ada di sini yang mengancam Bapak, Pak. Bapak juga belum terlalu tahu sebenarnya apa benar atau tidaknya yang dikatakan oknum kepala desa. Tapi Bapak langsung mau aja jadi saksi. Pak, kalau Bapak mau jadi saksi, fakta-fakta, kata-kata yang Bapak ucapkan itu harus bisa Bapak pertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan hanya mendengar dari oknum kepala desa. Katanya, oknum polisi bilang, kalau pengen aman, 02 harus menang. Dan yang menyampaikan itu dengan Bapak adalah kepala desa. Di situ Bapak tidak bisa menjadi saksi. Hanya mendengar dari orang lain. Bukan Bapak sendiri yang mendengar langsung dari oknum polisi. Melihat sendiri dengan mata kepala Bapak sendiri. Kata-kata yang diucapkan oleh oknum polisi. Tapi Bapak hanya mendengar dari oknum kepala desa. Makanya ketika Bapak ditanya oleh Bapak MK, Bapak tidak bisa menjawab. Karena sebenarnya Bapak itu tidak tahu fakta. Bapak tidak tahu apa yang Bapak ucapkan. Hanya kata-kata yang dari orang lain. Dari oknum kepala desa. Pak, lebih baik ya Bapak itu di rumah aja ya. Jangan mau jadi saksi kalau memang Bapak tidak mengetahui apapun. Mengenai apa yang akan Bapak saksikan. Orang Pak kalau menjadi saksi itu harus benar-benar tahu. Dari mana fakta yang Bapak temukan itu dari diri Bapak sendiri yang melihat langsung. Lebih baik di rumah aja, Pak. Jangan mau jadi saksi yang Bapak sendiri tidak tahu kebenarannya. Itu salah, Pak, ya. Dengar apa yang dikatakan Bapak MK. Keterangan Bapak itu tidak bulat, tidak utuh, tidak bisa diketahui apakah benar pernyataan yang Bapak ucapkan. Karena memang Bapak hanya mendengar dari orang lain, dari oknum kepala desa. Sudahlah Pak ya, lebih baik Bapak di rumah aja, istirahat. Kalau tidak tahu, tidak mengerti fakta yang ada, hanya mendengar-mendengar saja, lebih baik Bapak tidak usah menjadi saksi ya Pak. Bapak jadi pendengar aja, itu lebih baik.